Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Widyasari, saya dari Prodi PGMI 2F. Di sini saya akan menjelaskan materi IPS, yaitu tentang permintaan, penawaran, dan terbentuknya harga pasar. Berikut ini penjelasannya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama, ialah permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan pada tingkatan harga dan waktu tertentu di dalam pasar. Jenis-jenis permintaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan daya belinya, itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah permintaan efektif, ialah permintaan yang disertai dengan kemampuan untuk membelinya. Yang kedua itu permintaan potensial, ialah permintaan yang disertai dengan kemampuan untuk membelinya, tetapi masih dalam pertimbangan. Yang ketiga itu adalah permintaan absolut, ialah permintaan yang tidak disertai dengan kemampuan untuk membelinya. Yang selanjutnya itu adalah permintaan berdasarkan objek yang melakukan atau subjek yang melakukan. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah permintaan individu, ialah permintaan yang dilakukan oleh satu orang saja. Yang kedua itu adalah permintaan kelompok, ialah permintaan yang dilakukan oleh kelompok dan biasanya juga permintaan itu dilakukan oleh perusahaan. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Itu ada beberapa faktor yang diantaranya adalah harga barang utama, harga barang pelengkap, harga barang pengganti, pendapatan masyarakat, intensitas kebutuhan, jumlah penduduk, selera konsumen, dan perkiraan harga di masa depan. Hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, hubungan antara barang dengan harga barang tersebut di mana hubungan berbanding terbalik. Apabila harga barang tersebut naik atau meningkat, maka jumlah permintaan akan semakin turun. Begitupun sebaliknya. Oke, langsung saja kita masuk poin yang kedua, yaitu penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen pada tingkatan harga, waktu, dan tempat tertentu. Jenis-jenis penawaran itu ada dua. Yang pertama adalah penawaran individu, ialah penawaran yang dilakukan oleh satu orang saja untuk menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Yang kedua itu adalah penawaran pasar. Itu adalah penawaran yang dilakukan oleh orang banyak untuk menawarkan suatu barang kepada konsumen atau pembeli. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi penawaran. Itu ada beberapa faktor, diantaranya adalah harga barang utama, harga barang pelengkap, biaya produksi, pajak, kemajuan teknologi, dan perkiraan harga di masa depan. Selanjutnya adalah hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, setiap barang yang harganya naik atau meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin bertambah. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu poin ketiga, terbentuknya harga pasar. Terbentuknya harga pasar itu dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dari setiap faktor tersebut dapat mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran. Terjadinya pergeseran tingkat permintaan dan penawaran itu dapat mengakibatkan pergeseran pada tingkat harga pasar. Keseimbangan harga pasar itu dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama adalah cara tabel, cara kurva, dan matematis. Selanjutnya adalah penggolongan penjual dan pembeli. Yang pertama adalah penggolongan penjual, itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah penjual super marginal, ialah penjual yang mempunyai perhitungan harga pokok di bawah harga pasar. Yang kedua itu adalah penjual marginal, ialah penjual yang mempunyai perhitungan harga pokok sama dengan harga pasar. Yang ketiga itu adalah penjual submarginal, ialah penjual yang mempunyai perhitungan harga pokok di atas harga pasar. Yang kedua adalah penggolongan pembeli. Itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah pembeli super marginal, itu adalah pembeli yang mempunyai kemampuan untuk membeli suatu barang di atas harga pasar.
Yang kedua itu adalah pembeli marginal, ialah pembeli yang mempunyai kemampuan untuk membeli harga barang dengan harga sama di pasar. Yang ketiga itu adalah pembeli submarginal, ialah pembeli yang mempunyai kemampuan untuk membeli suatu barang atau jasa di bawah harga pasar. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang permintaan, penawaran, dan terbentuknya harga pasar. Semoga bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.